Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang begitu luar biasa. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pertama dari bab 1 ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya membuat Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kenyataannya, sejarah mencatat bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan belasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Yosakai. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Regiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dasar negara merupakan fondasi sebuah negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 2 rumusan dasar negara. Yang pertama secara lisan, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Rumusan dasar yang tertulis dari Muhammad Yamin yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan rumusan dasar negara, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil, yaitu Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Hasilnya yaitu Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang
yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi kedua dari bab 1 ini adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Tokuritsu Jumbi Inkai. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Materi ketiga dari bab 1 ini adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 hal utama dari semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan komitmen. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kemudian, jiwa dan semangat 45. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 yaitu yang pertama, pro patria, yang kedua, jiwa solidaritas, yang ketiga, jiwa toleransi, yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, yang kelima, jiwa kesatria. Nah, akhirnya kalian tahu kan bagaimana proses terbentuknya dasar negara kita. Semua butuh proses panjang. Sebagai pelajar yang baik, kita sudah seharusnya memahami sejarah bangsa kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.